Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salasan rawahu Muslim. Maka hadis yang ketiga yang masih berhubungan dengan permasalahan al-iktisad fil ibadah, maka di hadis yang ketiga ini adalah hadis dari ucapan Nabi yang pendek namun sangat bermakna. Maka dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, halaka al-mutanatti'un. Ma makna halaka? Kalimat halak, kalimat yang buruk, doa kepada keburukan. Al-halak didul biqa, bahwa al-halak, kehancuran itu lawan dari keselamatan. Maknanya annahum khosiru, bahwa mereka itu orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang celaka. Hakada makna halaka. Wa ma makna al-mutanatti'un? Al-mutanatti'un hum al-mutasyaddidun fi umurid diniyah wa dunyawiyah. Yang maknanya adalah celaka orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan. Maka di matan disebutkan al-mutanatti'un al-mutasyaddidun fi ghairi mawadi at-tasdid, di mana mereka dalam beribadah ekstrim, yang mana ekstrimnya ini tidak berlandaskan kepada dalil. Seseorang melebih-lebihkan dirinya di dalam agama yang tidak berlandaskan kepada dalil. Adapun kita terjemahkan kepada Inggris karena ada saudara kita orang bule. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, narrated Ibnu Mas'ud, may Allah be pleased with him, ani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, halakal mutanatti'un. Rained are those who insist on hardship in matters of the faith. Qalaha salasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam repeated this 3 times. So this hadith narrated by Muslim. The meaning al-mutanatti'un, whose make gulu or extreme in this faith, in this religion. Maka makna dari hadis ini, barakallahu fikum, aina dalil hadal hadis fi hadal bab? Maka hadal hadis fi hadal bab lama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam du'a bil halak. Halaka al-mutanatti'un. Idan haula alladhi yatashaddaduna al-mutasyaddiduna fid din, yang melaksanakan ekstrim dalam peribadatan kepada agama ini, maka mereka akan hancur. Dan ini doa Nabi sesuai hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tushaddidu fayushaddidallahu alaikum. Janganlah kalian hulu kepada agama ini, maka kalian
fayushaddadallahu alaikum, akan dikeraskan, dicondongkan agama kalian oleh Allah Jalla wa'ala. Maka orang-orang yang mutanatti'un, yang berlebihan dalam peribadatan, maka mereka akan dijauhkan dari kebenaran oleh Allah Jalla wa'ala. Maka perkara seperti ini telah kita lewati di dalam hadis yang terdahulu, seperti 3 orang yang datang kepada Nabi. Maka niat mereka ingin melaksanakan kebaikan. Di saat ditanya bagaimana ibadah Nabi, maka dikatakan, kita ini tidak ada apa-apanya dengan Nabi. Dia telah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Maka kita ini tidak ada apa-apanya. Akhirnya di antara mereka bertiga mengikrarkan perkara yang hulu. Maka dikatakan, ana asumu kulilail, aku sholat setiap malam tanpa pengecualian tidur. Wa ana asumu wala uftir, adapun aku akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Maknanya bukan tidak berbuka menjadi puasa wisol ataupun tidak pernah makan. Maksudnya setiap hari seperti bulan Ramadan, terus berbuka, terus berpuasa, tidak ada berbukanya. Itu maksudnya. Jadi seperti bulan Ramadan namun dilaksanakan 1 tahun penuh. Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semua berpuasa setiap harinya. Kemudian yang ketiga, wa ana lam atazawwaj, dan aku akan menjadi jomblo forever, tidak mau menikah. Karena perempuan itu membuat masalah. Perempuan menjauhkan dari ibadah. No woman no cry. Maka di sini perempuan dipandangnya membuat kesedihan, terjauh dari ibadah dan yang lainnya. Maka di sini langsung dibantah oleh Nabi. Ana akhsyakum ilallah wa attaqum. Aku orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Namun apa yang aku lakukan sebagai seorang nabi? Ana arkudu usolli wa arkudu. Aku sholat dan tidur dulu. Wa asumu wa uftir. Dan aku berpuasa di hari, dan di hari-hari yang lain aku berbuka. Tidak seperti bulan Ramadan terus menerus. Dan yang terakhir, ada yang mengatakan aku tidak menikahi perempuan. Maka Nabi mengatakan wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Maka Nabi meringkahi 9, kemudian yang terakhir sebelum meninggal 11. Dan di hadis Anas yang muttafaqun alaih, sengaja Nabi dulu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatufu ala azwajihi fi lailah wahidah, bahwa Nabi sengaja mengumpulkan istri-istrinya didatangi dalam 1 malam. Maka Nabi datang kepada Aisyah dan berhubungan dengannya dan mandi. Kemudian kepada Ummu Salamah, kemudian kepada Hafsah dan yang seterusnya. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi dalam 1 malam itu melaksanakan hubungan intim dengan perempuan-perempuan yang dia punyai. 1 malam digilir. Menunjukkan kekuatan Nabi Muhammad SAW dalam memberikan sedekah, nafkah batiniyah kepada istri-istrinya. Maka ini menunjukkan bahwa permasalahan perempuan bukan penyebab kekurangan dalam ibadah. Maka jika meyakini seorang suami bahwa mendatangi istrinya dan membahagiakan istrinya di kamarnya, di kasurnya, itu adalah kenikmatan yang besar. Maka seorang perempuan di saat berhubungan intim akan keluar hormon endorfin. Masuk ke kedokteran sekarang. Hormon endorfin jika dia keluar membuat perasaan bahagia, terjauh dari stres, terjauh dari hypertension, tekanan darah tinggi.
terjauh dari perkara-perkara. Namun jika perempuan tidak didatangi oleh laki-laki, tidak dipedulikan oleh laki-laki, maka kekurangan dari hormon endorfin akan menyebabkan dia stres. Maka perempuan ini akan stres, mudah marah, mudah teriak-teriak, dan juga dari segi wajah akan lebih tua dan akan membuat banyak penyakit, terutama penyakit persendian. Sakit di kaki, sakit di tumit, karena kekurangan hormon endorfin. Namun perempuan yang baik dengan suaminya, diberikan haknya kepada istrinya, setiap waktu dia bertemu, maka dia dalam keadaan bahagia, hatinya tentram, senang, tidak stres. Dan selain itu juga tidak ada sakit dari joinment seperti arthritis, seperti rheumatoid, seperti gout, yakni asam urat, ataupun rematik dari tulang, ataupun rematik persendian, itu hilang semuanya. Karena hormon endorfin yang keluar dikarenakan sedekah dari seorang suami kepada istrinya menghilangkan itu semua. Maka dinamakan oleh Nabi, fa inna fi kulli syai'in sadaqah hatta ya'ti rajul ila zaujati sadaqah li'anna ta'ti bi hormonat endorfin. Maka perempuan ini akan menjadi rileks, menjadi tidak stres, dan kulitnya semakin glowing. Maka ingin istri-istri kalian dalam keadaan baik dari segi fisik dan mental, berikanlah sedekah kepadanya. Maka tidak dinamakan oleh Nabi sedekah kecuali karena keutamaan ini. Maka mutasyaddid di dalam agama, mereka menyangka tadi bahwa perempuan itu penyebab dari berpalingnya kepada Allah. Tidak. Dan penyebab dari tasyaddud kepada agama dikarenakan kejahilan. Maka mereka orang-orang yang jahil menyangka bahwa agama itu diatur menurut hawa nafsu mereka. Seperti tadi, menjauhi nisa, ana la tazawwajun nisa, aku tidak akan pernah menikahi perempuan. Dipikirnya perempuan penyebab manusia menjadi malas dari beribadah. Dan juga ada yang mengatakan aku akan puasa dahar, puasa terus menerus seperti Ramadan namun 1 tahun penuh. Dan juga aku akan melaksanakan sholat malam, begadang terus menerus, tidak pernah tidur. Maka dibantah ini semua oleh Nabi. Maka ini menunjukkan dari kejahilan, tidak mempunyai ilmu. Dan Nabi menyebutkan aku tidur dan aku sholat malam. Maka permasalahan ibadah itu butuh kepada ilmu. Maka ilmu itu di atas dari segalanya. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Maka contoh pula di dalam hadis yang lalu, di saat Nabi masuk kepada Aisyah, didapati ada perempuan di samping Aisyah, man hadihi, disifatkan oleh Aisyah, hadihi hiyalati tusalli kada wa kada. Perempuan ini ya Rasulullah, dia mempunyai sifat jika sholat panjang dan lama, dan sholat dan sholat dan sholat, terus melaksanakan sholat. Antara ba'dal fajar kepada duhur terus melaksanakan sholat. Antara duhur kepada asar terus melaksanakan sholat. Dan malamnya terus melaksanakan sholat. Apa kata Nabi? Cukup dari dia. Dan ini maknanya adalah ucapan yang buruk, cukup tentang dia. Maka di dalam hadis yang lampau pun disebutkan bahwa perempuan ini agar tidak tasyaddud,
Maka ini menyebabkan seseorang masuk kepada tasyadud dikarenakan kejahilan. Maka bagaimana juga terjadi pada Bani Israel. Di saat terjadi pembunuhan dan disebutkan di surat Al-Baqarah dari mereka, dikatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, bahwa Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Maka mereka sebelum memberikan apa yang diinginkan oleh Nabi Musa, pertama mereka mengejek Nabi Musa. Mereka mengatakan atattakhiduna huzuwan, apakah kamu bermain-main dengan aku wahai Musa? Maka ini dari kejahilan mereka. Kemudian setelah itu bukannya mereka melaksanakan dengan cepat apa yang diperintahkan untuk membunuh, untuk menyembelih baqarah. Tadinya mudah, sembelih saja baqarah apa saja. Namun karena mereka kaum yang sakit, malah mengejek atattakhiduna huzwa, yakni kamu memerintahkan aku untuk kami menyembelih sapi dan memukulkan dari bagian sapi tersebut, kemudian orang yang mati ini akan hidup kembali. Maka malah diejek. Maka setelah dipastikan, ayo cepat laksanakan, bukannya cepat melaksanakan menyembelih baqarah apa saja, malah qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Maka minta lagi tafsir. Ini tasyadudnya mereka. Yang bagaimana? Tadi datang dengan mutlak, general, umum, menyembelih sapi apa saja. Mereka malah minta sapi yang bagaimana jenisnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Maka mereka menanyakan tentang laun dan menanyakan apakah sapi ini pernah bekerja di ladang atau tidak. Maka ini contoh dari Bani Israel, yang mana mereka hampir saja tidak bisa melaksanakan sembelihan karena mutanatti'un, karena mereka dalam keadaan hulu. Maka ini makna al-mutanatti'un. Kita contohkan tadi 3 orang laki-laki yang mutanatti'un. Dipikirnya ibadah itu semau dirinya, yang jelas melelahkan. Sehingga ada yang berpuasa terus, ada yang sholat malam tanpa tidur, ada yang menjauhi perempuan dan menjauhi dari fitrahnya. Maka di hadis yang muttafaqun alaih dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa sebagian sahabat yang disebutkan memandang bahwa perempuan itu menyebabkan keadaan menjadi kurang ibadah dipikirnya, maka mereka meminta izin untuk melaksanakan tabattul. Apa makna tabattul? Tabattul itu adalah mengkebiri diri sendiri. Maka kita mempunyai syahwah karena alhamdulillah normal. Saluran testis kita yang 2 ini itu memproduksi hormon testosteron. Masuk lagi pelajaran kedokteran. Maka dari hormon testosteron ini memproduksi sperma dan menguatkan syahwat untuk laki-laki. Maka dari sperma dan syahwat laki-laki ini bisa berhubungan intim dengan perempuan dan memberikan rizki anak di rahim perempuan. Maka ini dari dasar setiap laki-laki. Lalu sebagian para sahabat berpikir dengan adanya syahwat ini justru membuat ibadah menjadi lemah. Karena membutuhkan perempuan, karena membutuhkan untuk mencurahkan syahwatnya. Tapi kalau tidak ada syahwat, bisa terus dalam keadaan ibadah. Maka itu makna mengkebiri diri sendiri. Ditanya Nabi, ani tabattul,
Maka Nabi ditanya tentang bagaimana kalau kita ini melaksanakan tabatul, mengkebiri diri sendiri ya Rasulullah, agar terjauh dari syahwat. Maka Nabi tidak mengizinkannya. Disebutkan di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, "Lau adina lana lahtasayna." Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Jika diizinkan, kami semuanya akan mengkebiri dari alat-alat mereka, sehingga tidak ada syahwat lagi kepada perempuan dan dipikirnya ibadah akan lancar. Namun Nabi melarang anit tabattul. Maka Allah dan Rasulnya tidak ridho manusia untuk beribadah kepadanya, menghilangkan fitrah dari syahwat kepada lawan jenis. Maka perkara ini dulu telah dilakukan oleh orang-orang An-Nasara, yang mana antum bisa lihat orang-orang Nasara, baik Katolik ataupun kaum Protestannya yang memprotes dari kelompok Katolik di gereja-gereja dulu. Kesimpulannya, kedua kelompok ini, maka mereka mengatakan bahwa para biarawati dan biarawan atau pendeta itu tidak boleh menikah. Maka mereka adalah pelayan-pelayan Allah, tidak boleh menikah, harus suci. Akhirnya mereka menjauhkan diri mereka dari pernikahan, dan ini fitrah. Maka masuk kepada permasalahan kalau di dalam din kita, halakal mutanatti'un. Allah menciptakan syahwat, dan syahwat itu dipalingkan kepada jalan yang hak dengan bersedekah kepada istri, berhubungan intim, mendapatkan pahala. Seperti di hadis Abi Musa al-Asy'ari, "Ya Rasulullah, apakah mendatangi istrinya mendapatkan pahala?" "Na'am. Idza kana li ghairi halalin fa wizrun, wa idza kana li halalin fa ajrun." Maka wahai Rasulullah, seseorang suami mendatangi istrinya mendapatkan pahala bersedekah kepada istrinya, na'am, menyebabkan istrinya mengeluarkan hormon endorfin. Dan selain itu juga bahwa jika seseorang mendatangi pelacur, maka syahwatnya ditempatkan di tempat yang berdosa, maka di sini kepada istrinya yang halal ditempatkan di tempat yang halal, maka mendapatkan pahala. Maka di sini fitrah, Allah menjadikan kita syahwat untuk dipergunakan dengan baik dan benar. Maka ada yang namanya pernikahan dan mendapatkan keturunan dari pernikahan itu. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As, "Tazawwaju al-walud al-wadud." Nikahlah kalian perempuan-perempuan yang al-walud, yang melahirkan subur, al-wadud, yang juga menyayangi anak-anaknya. Maka diperintah kita untuk menikah, tazawwaju. Dan juga di Al-Quran yang ma'ruf, ayat-ayat di Al-Quran poligami diantaranya, "Fankihu ma tobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba." Diperintahkan di dalam ayat Al-Quran agar kita menikah. Jadi fitrah syahwat kita kepada perempuan bukannya dilabrak dan bukannya dimatikan. Maka dilaranglah at-tabattul di dalam Islam, karena di dalam ayat Al-Quran kita ini justru diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu 2, 3, atau 4. Dan bahkan di dalam hadis yang di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas menanyakan kepada Sa'id Ibnu Jubair muridnya, "Hal tazawwaj? Apakah kamu sudah menikah?" Dohirnya apakah memang baru satu ataupun menikah yang kedua atau yang ketiga? Yang jelas ditanya. Ibnu Jubair mengatakan belum, wahai Ibnu Abbas, gurunya. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan." Bahwa sungguhnya sebaik-baiknya kaum muslimin ini yang paling banyak istri-istrinya.
Jadi yang paling banyak istri itu lebih baik. Kenapa? Karena dia banyak bersedekah. Iya. Yang punya satu istri, sedekah kepada satu istri. Yang punya 4 istri, sedekah kepada 4 istri. Lebih banyak, iya apa tidak? Lebih banyak anaknya, lebih banyak keturunannya. Berapa dari anak-anak soleh yang dia ciptakan, Allah ciptakan untuknya dan seterusnya. Alhasil, permasalahan al-mutanatti'un dikarenakan kejahilan. Dan telah kita bahas tadi permasalahan bagaimana orang-orang jahil dari Bani Israel dan juga kesalahan persepsi dari para sahabat. Wa ana lam atazawwajun nisa, aku tidak akan pernah menikahi nisa. Dan juga di hadis di hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwa para sahabat sebagian meminta at-tabattul. Jika boleh ya Rasulullah, kami akan mengkebiri alat-alat kami biar tidak ada syahwat. Maka dilarang oleh Nabi karena fitrah. Syahwat kepada perempuan itu dianjurkan di dalam agama untuk menikah dan untuk memberikan tanasul, mempunyai anak dan terus menerus seperti itu. Sehingga disebutkan di hadis Ibnu Hibban juga, wa ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah likasrati al-muslimin. Bahwa Nabi berkata, aku berbangga-bangga di hari kiamat kelak dari nabi-nabi yang lain karena jumlah umatku paling banyak. Dikarenakan kaum muslimin mempunyai istri-istri yang banyak, anak-anak yang banyak, maka Nabi bangga dengan banyaknya kaum muslimin. Maka ini menunjukkan bahwa tabattul itu haram, dilarang seseorang mengkebiri dirinya, mematikan syahwatnya. Maka kembali kepada permasalahan halakal mutanatti'un. Maka halakal mutanatti'un di sini masuk kepada bab yang kita inginkan di sini, karena al-mutanatti'un adalah ekstrim, al-mutasyaddidun fi ghairi mawadi'it tasyaddud. Dan permasalahan ekstrim ini dikarenakan kejahilan tadi. Dan permasalahan ini berhubungan dengan ibadah, seperti tadi melebih-lebihkan dalam sholat malam tanpa tidur begadang, melaksanakan puasa terus seperti Ramadan dalam setahun 360 hari puasa, dan juga bisa jadi di dalam keadaan seperti akidah. Maka dilarang al-mutanatti'un seperti permasalahan akidah. Contohnya apa? Contohnya menanya-nanyakan dari perkara yang tidak sampai kepada dirinya, baik Al-Quran ataupun Sunnah, terutama tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Maka misalnya disebutkan di dalam hadis, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'id dunya, bahwa Allah itu pasti akan turun setiap malam sepertiga terakhir ke langit dunia. Maka Allah mengatakan, man min da'in, siapa yang berdoa, aku akan memberikan ijabah kepadanya. Wa man yastaghfir fa'aghfiralah, barang siapa yang meminta ampunan, aku akan mengampuninya. Kemudian orang ini al-mutanatti'un mengatakan, Allah itu turun bagaimana turunnya Yusa. Bagaimana turunnya Yusa? Allah itu turun bagaimana turunnya? Pakai parasit dari langit? Pakai tangga? Berapa anak tangga? Allahul musta'an. Maka ini contoh al-mutanatti'un di dalam permasalahan akidah. Maka permasalahan menanyakan sifat Allah yang tidak sampai kepada kita di Al-Quran ataupun Sunnah tidak boleh dipanjang-panjangkan dan dilebih-lebihkan. Karena dulu para salaf mereka menerima ayat dan hadis apa adanya. Maka dari salaf para sahabat tidak ada yang menanyakan, ya Rasulullah, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Itu hadisnya tadi. Tidak ada dari sahabat mengatakan turunnya bagaimana wahai Rasulullah. Kemudian contoh yang lain seperti ma'ruf di athar yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam min ru'us kibar tabi'in, Imam ahli sunnah wa qurashi. Lama ja'a rajulun ilaihi,
Ya ayyuhal imam, yaqulu ta'ala ar-Rahman 'alal ars istawa. Fa kaifal istiwa? Undur. Maka di asar yang sahih li ghairi, datang dari berbagai jalan. Datang seseorang kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, ayat Allah Ar-Rahman 'alal ars istawa, Allah itu bersemayam di atas arsnya." Lalu ditanya, bagaimana Allah itu bersemayam? Jadi ini masuk kepada al-mutanatti'un, masuk kepada yang berlebih-lebihkan perkara yang tidak pantas untuk dilebihkan. Maka apa jawab imam yang diberkahi oleh Allah dari ucapannya? Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwa ucapan para a'immah sebelum kita yang diabadikan oleh Allah, terus kita mendengarnya dari ucapan Imam Malik, ucapan Imam Asy-Syafi'i, ucapan imam yang sebelumnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, ataupun yang sebelumnya seperti para salaf seperti sekarang Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud di dalam hadis-hadisnya. Maka mereka ucapannya dijadikan abadi oleh Allah dikarenakan keikhlasan mereka dalam berdakwah dan pembelaan mereka kepada agama. Maka Imam Malik membela agama ini dari orang-orang al-mutanatti'un. Maka ucapannya diabadikan oleh Allah. Semua ahlu sunnah akan mendapati hadis-hadis seperti ini, asar-asar ini. Maka berkata Imam Malik, di saat ditanya Ar-Rahman 'alal ars istawa, kaifal istiwa? Bagaimana bersemayamnya Allah? Maksudnya Allah itu duduk di singgasana, duduknya seperti seorang raja, atau bertelekan di kursi bos seperti kita, atau berbaring di kasur empuk, atau bagaimana? Maka dijawab, al-istiwa ma'lumun. Kamu Arabi? Istiwa maklum. Kalau kamu Arabi, kamu mengetahui makna al-istiwa di Al-Quran, maknanya bersemayam. Nah sudah. Seperti kita orang Indonesia diterjemahkan bersemayam, maknanya ya sudah, seperti itu bersemayam. Allah itu bersemayam di atas arsnya. Al-istiwa maklum, bahwa bersemayam itu kamu Arabi tahu maknanya. Nah itulah seperti Allah misalnya turun ke langit, turun ke bumi. Nah, kamu Arabi tahu makna turun? Tahu. Ya sudah, itulah turunnya. Al-istiwa maklum. Wal imanu bihi wajib. Dan iman kepada Allah bersemayam itu wajib, karena itu di Al-Quran. Ar-Rahman 'alal ars istawa. Pertama, istiwa maklum, lughah Arabiyah, bersemayam. Kedua, iman kepadanya wajib. Dan yang ketiga, al-kaifiyatu majhulun. Dan yang kamu tanyakan bagaimana duduknya seperti raja, atau tiduran, atau bertelungkup, atau nah di sini kita tidak mengetahuinya. Karena Al-Quran hanya menyebutkan Ar-Rahman 'alal ars istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsnya. Tidak ada penjelasan duduknya demikian, tidurannya demikian, dan seterusnya. Dan dulu salaf as-saleh, para sahabat di saat turun ayat ini, mereka tidak ada yang bertanya-tanya seperti kamu. Bagaimana dan bagaimana. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang ini dari al-mutanatti'un, berlebih-lebih dari perkara yang ekstrim, dari perkara-perkara yang tidak dibutuhkan. Dan yang keempat, wasu'al anhu bid'ah. Maka para salaf dulu tidak ada yang bertanya seperti kamu. Maka menanyakan bagaimana dari perkara yang tidak dijelaskan di Al-Quran dan Sunnah, terutama tentang sifat Allah, bid'ah. Karena akan merembet kepada sifat-sifat Allah. Misalnya Allah mempunyai sifat wajah, seperti di dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah mempunyai wajah ya di ayat ini. Iya. Wajah Allah kayak gimana? Apakah ganteng kayak Tom Cruise? Auzubillah, seperti orang kafir, manusia lagi. Allah lebih mulia darinya. Wajahnya besar atau kecil, atau ini semua adalah permasalahan yang tidak boleh diperluas dan diperlebar
dan masuk kepada al-mutanatti'un dikarenakan dulu para sahabat menerima ayat ini dan mereka tidak bertanya-tanya karena memang tidak dijelaskan. Dan begitupun tangan Allah misalnya, yadullah mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, tangan Allah itu keduanya terbuka. Membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan tangan Allah terbelenggu, pelit Allah itu. Maka Allah mengatakan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Maka kita hanya bisa mensifatkan bagaimana tangan Allah. Tangan Allah terbuka, tidak terbelenggu, seperti ucapan orang Yahudi. Itu bisa kita jelaskan hanya sebatas itu. Dan tangannya ada dua di sini. Bal yadahu, dua tangan Allah. Mabsutatan, dalam keadaan tidak terbelenggu. Ini bisa kita berikan. Adapun tangannya ada berapa? Misalnya jarinya ada 100 atau 99, dan bagaimana tangannya itu hitam, putih, berbulu atau tidak, itu mutanatti'un, berlebih-lebihan dalam permasalahan. Dan begitupun al-mutanatti'un di dalam akidah, seperti tadi menanya-nanyakan sifat-sifat yang tidak diterangkan oleh Allah, juga mereka orang-orang yang kukuh menafikan sesuatu padahal Allah menetapkan. Maka ini contohnya apa? Seperti orang-orang yang menafikan melihat Allah. Maka 4 kelompok ahlul bid'ah dalam keadaan mutanatti'un, mereka menafikan melihat Allah. Siapa? Al-Khawarij, Ar-Rafidah, dan juga Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Mereka mengatakan kita tidak pernah melihat Allah, baik di dunia ataupun di hari akhirat. Maka mereka di sini kita katakan al-mutanatti'un. Kenapa? Karena mereka membanting ayat-ayat dengan ayat-ayat yang lain. Maka mereka mengatakan mana dalilnya? Lantaroni di dalam surat Al-A'raf. Padahal makna lantaroni, jika kita rujuk kepada surat Al-A'raf, permintaan Musa kepada Allah. Anggur ilaika, minta izin untuk melihatmu, wahai Allah, di dunia. Maka Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan mampu untuk melihatku di dunia. Dalilnya lihat kepada gunung. Allah menampakkan dirinya kepada gunung, hancur dan Musa pun pingsan. Tidak mampu seseorang melihat Allah seperti keyakinan orang-orang sufi. Melihat Allah kemudian mengangkat dirinya menjadi wali. Tidak ada. Maka ayat ini dijadikan oleh mereka al-mutanatti'un menafikan kita tidak melihat Allah di dunia dan di hari akhirat. Maka ini contoh bagaimana keadaan orang-orang al-mutanatti'un. Adapun keyakinan ahli sunnah, kita akan melihat Allah di arasatil qiyamah, di hari akhirat kelak, dan di surga. Mana dalilnya? Banyak di Al-Quran. Allah berfirman, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan dimasukkan surga, dan ziyadah maknanya ziyadah tambahan, melihat Allah Jalla wa'ala. Mana dalil kalau ziyadah itu melihat Allah? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan bahwa Nabi bersabda, innallaha ya'ti ilal jannah, Allah itu datang ke penduduk surga. Hal azidukum syai'an, wahai penduduk surga, kalian yang bahagia di surga, aku tambahkan kepada kalian kenikmatan lain. Maka mereka semuanya merasa, tambahan apa lagi ya Rabb? Dijawab, qad bayatta wujuhana wa anqadtana minan nar. Fa ayu nikmah ba'da hadhihi nikmah. Nikmat apa lagi wahai Allah, engkau telah menyelamatkan aku dari api neraka, dan sekarang wajah-wajah kami putih bersih di surga dalam keadaan penuh kenikmatan. Kenikmatan apa lagi? Fa yatajalla rabbuna jalla wa ala alaihim. Maka Allah membukakan hijab dan menampakkan wajahnya yang mulia, maka terkesiaplah penduduk surga, bahwa mereka seakan-akan belum pernah merasakan kenikmatan melihat wajah Allah. Maka hadis ini dan ayat tadi menjadi pendalilan lilladina ahsanul husna wa ziyadah,
bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga, dan ada tambahan apa ziyadahnya melihat wajah Allah. Di dalam hadis Muslim dari Suhaib ini, di saat Allah menampakkan diri mereka terkesiap, Nabi membaca ayat dari riwayat Muslim, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, dan bahkan telah ditafsirkan oleh dua sahabat, oleh Ubay ibnu Ka'ab dan Ka'ab ibnu Ujrah dengan sanad yang hasan di ghairi. Berkata Nabi, lilladina ahsanul husna ay al jannah wa ziyadah ay an-nadhar ila rabbina jalla wa ala. Maka telah ditafsirkan bahwa melihat wajah Allah itu kenikmatan yang paling besar. Dan juga ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita baca qiraah siapa? Al-Kisai ataupun qiraah dari Hafsan Asim, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maknanya wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka bahagia sumringah. Ila rabbiha nadhiratun, di saat mereka melihat kepada wajah Allah, mereka berbahagia. Maka ini juga contoh al-mutanatti'un, mereka para kelompok ahlul bid'ah, seenaknya udele dewe menafikan dari tidak melihat Allah, padahal di Al-Quran dan hadis banyak bahwa Allah itu dilihat di hari kiamat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan kesimpulannya. Bab yang diinginkan di dalam pembahasan ini adalah bab al-iktisad fil ibadah. Maka An-Nawawi memasukkan hadis Ibnu Mas'ud, halakal mutanatti'un, doa dari Nabi, celakalah orang-orang yang gulu dan ekstrim dalam peribadatan. Maka kesimpulannya, kalau kita beribadah bagaimana kaidahnya? Tadi pertama harus mengilmui, karena dengan ilmu ibadah kita bisa benar. Kedua apa? Setelah mengilmui, hadis Aisyah ini perlu kalian camkan. Jika kalian ingin melaksanakan ibadah dan dicintai oleh Allah, ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawab Nabi? Adwamuha walau qil. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah, continuity, terus menerus dilaksanakan meskipun dia sedikit. Walau qil, adwamuha walau qil. Maka ini yang menjadi poin pendalilan bagi kita agar kita tidak menjadi gulu dalam beribadah. Bagaimana caranya? Lihat, saya ini thalabul ilm di Ma'had Muqbil Al-Wadi. Saya menghafal, saya setoran tiap pelajaran. Habis duhur nanti setoran hadis yang kita bahas. Habis asar nanti setoran lagi. Antara maghrib dan isya nanti setoran lagi. Dan kita punya setoran Al-Quran dan yang lainnya. Maka kita sibuk. Kemudian bagaimana kalau kita berpuasa? Puasa misalnya Daud. Ya dilihat, apakah kalian akan mampu? Atau nanti akan terstagnasi, terputus di tengah jalan? Itu dipikirkan. Dan begitu pun saya mau sholat malam dari jam 1. Maka camkan juga. Bisa kamu istimror dari jam 1 sampai adzan yang kedua jam 5. Bangun. Terus menerus setiap malam. Dipikirkan. Maka jika tadi dalam keadaan semangat, iyalah kebetulan ada yang puasa Daud dengan kita. Maka puasa Daud. Akhirnya bertahan sepekan. Setelah itu tidak puasa Daud, wala puasa Sulaiman, wala puasa Yusuf. Ada puasa Yusuf, ada puasa Sulaiman. Alhasil tidak ada lagi puasa Daud. Mana? Hanya dulu sepekan dan tidak bertahan. Itu tidak dicintai oleh Allah. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, cari yang continuity dan cari yang kalian mampu. Seperti di dalam hadis-hadis yang telah lalu, ibadahlah kepada Allah bima yaqtikun. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah di saat perempuan ini sholat, maka sholatlah bima yaqtikun, dengan kemampuan. Maka kalian ingin berpuasa, lihat puasa apa? Kalian thalabul ilm. Ya sudah, misalnya puasa Senin Kamis, tapi continue. Atau setiap bulan 3 hari, tapi continue. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada
puasa Daud, namun sepekan setelah itu balik lagi tidak puasa. Fahim tuh? Maka ini juga dari jurus-jurus bagaimana agar kita beribadah dicintai oleh Allah dan tidak menjadi orang-orang yang mutanatti'un. Kembalikan kepada kemampuan kita. Kita mampu untuk melaksanakan salat malam, misalnya seperti kita di sini, adzan awal kalian dibangunkan dan adzan awal maka hanya 1 jam, alhamdulillah cukup misalnya. Ya sudah, namun continuity. Daripada kalian bangun jam 1 atau jam 2 hanya sepekan bertahan, kemudian setelah itu kalian tidak bisa melaksanakan salat lagi dan dalam keadaan ketiduran, maka ini ditakutkan masuk kepada al-mutanatti'un. Maka ini dari permasalahan al-mutanatti'un di dalam hadis ini. Maka jika ingin selamat dalam peribadatan, ibadahlah semampu kalian, jangan memberat-beratkan. Seperti di hadis yang telah lampau juga, di hadis perempuan yang sholat panjang tadi, fa innallaha atau yamalallahu falan yamalu ahadukum an ibadati. Maka Allah tidak pernah bosan diibadahi oleh hamba-hambanya. Tetapi hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah mungkin akan bosan. Itulah karena manusia kadang futur, kadang sakit, kadang dalam keadaan malas. Maka mulai dari sekarang fikir-fikirlah kalau mau beribadah, mana ibadah yang continuity. Maka ibadah continuity itu yang diinginkan oleh Allah meskipun sedikit, dan itu yang dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha walau qil. Ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, continuity meskipun sedikit lebih baik daripada banyak dan terputus. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.